Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pintu Dimensi dengan saya Mas Wahyu. Di episode kali ini saya akan menceritakan kisah mistis pendakian yang berjudul Pendakian ke Dimensi Gaib. Sejatinya, kecerobohan akan berakhir dengan hal yang tidak mengenakan. Itu sebabnya manusia senantiasa diperintahkan untuk selalu berhati-hati dan juga mawas diri, agar terhindar dari hal-hal buruk yang tentunya akan berdampak buruk pula. Rasa penasarannya terlalu mendalam, terkadang justru malah menjerumuskan. Terlebih lagi tanpa adanya dasar dan hanya mengutamakan kesenangan ataupun ego semata. Tentu, rasa penasaran tersebut akan berakhir sebagai bumerang. Selalu ada alasan dibalik semua larangan. Namun terkadang manusia cukup sombong dengan menganggap bahwa tidak akan ada alasan kuat dibalik sebuah larangan. Bukankah larangan dibuat hanya untuk orang-orang penakut? Pikir manusia-manusia yang terlalu percaya diri hingga berujung lupa diri. Rasanya kalimat-kalimat tersebut cukup menamparku dengan begitu keras. Beberapa tahun silam, aku cukup ceroboh, terlampau penasaran dengan hal yang seharusnya tidak perlu terlalu dipikirkan, dan cukup sombong dengan apa yang ada di dalam diriku, hingga aku pun luput dan berakhir lupa diri. Bukan hanya aku, melainkan kami, aku dan ketiga temanku, yang tak lain adalah Heri, Dipta, dan Adi. Sementara aku biasa dipanggil dengan panggilan Sisil. Kami bertindak gegabah dengan merencanakan sebuah pendakian yang menurut sebagian banyak orang adalah pendakian melawan alam. Kami berempat sudah berteman cukup lama. Sejak kami berempat duduk di bangku sekolah hingga masing-masing dari kami mulai bekerja seperti sekarang ini. Meski demikian, kami selalu memiliki waktu untuk berjumpa. Berjumpa hanya untuk sekedar saling berbincang, ataupun berjumpa untuk membicarakan perihal rencana ke depan. Meskipun di dalam serial kami hanya aku seorang yang perempuan, namun hal tersebut tidaklah menjadi persoalan bagiku dan juga ketiga temanku yang lain. Suatu ketika kami merencanakan untuk melakukan pendakian ke salah satu gunung yang belum pernah sama sekali terjamah oleh manusia. Terkadang cukup menantang, namun aku sendiri cukup khawatir. Khawatir jika di sana memang bukanlah tempat yang aman untuk melakukan pendakian. Namun kekhawatiranku dianggap berlebihan oleh ketiga temanku yang lain. Kami berempat pun memutuskan untuk bertemu di salah satu warmindo yang tak jauh dari tempat tinggal kami berempat, untuk membicarakan perihal rencana pendakian ke gunung tak terjamah itu. Di antara kami berempat, akulah yang paling tepat waktu jika ada sebuah janji. Sementara tiga temanku pasti akan datang terlambat. Selalu saja begitu. Aku memaklumi itu karena aku berpikir bahwa mereka mempunyai urusannya masing-masing yang tak kalah penting. Tapi satu hal yang pasti, mereka pasti akan datang untuk menepati janjinya. Setelahnya, kami pun segera mungkin membicarakan perjalanan tak masuk akal tersebut. Kalian mau naik kemana guys? Gunung Ranti, Sil. Loh, bukannya
Gunung Ranti tidak pernah terjamah oleh siapapun. Lah, justru itu, karena Gunung Ranti belum terjamah oleh orang lain, agar lebih berkesan jika kita bertiga berhasil sampai di titik itu. Tapi kalau terjadi hal buruk pada kita berempat, bagaimana? Ya tenang sajalah. Akan aku pastikan jika tidak ada hal buruk yang terjadi nantinya, Sil. Yakin, Ar? Apa tekad kalian udah bulat ya? Tentu, iya betul. Mendengar apa yang diucapkan oleh ketiga temanku, aku tidak ada kata lain untuk menolak rencana mereka. Karena memang dari awal mereka sangat ingin datang ke Gunung Ranti. Rasa penasaran mereka dengan Gunung Ranti tersebut sangat telah tinggi. Maka tak heran jika mereka pun sangat ingin pergi ke sana. Gunung Ranti, salah satu gunung yang berada di Provinsi Jawa Timur. Gunung Ranti merupakan salah satu wilayah puncak yang ada di kawasan Pegunungan Ijen dengan ketinggian mencapai 2601 mdpl atau meter di atas permukaan laut. Gunung Ranti berada di perbatasan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Banyuwangi. Perihal Gunung Ranti, ada banyak cerita yang kurang mengenakan. Hingga sampai detik ini, gunung tersebut tidak pernah menjadi tujuan pendakian oleh banyak pendaki. Konon katanya, ada beberapa pendaki yang menghilang karena nekat menebus lebatnya Gunung Ranti tersebut. Meskipun benar tidaknya cerita tersebut belum bisa aku pastikan sendiri, karena memang hanya mendengarnya dari mulut ke mulut. Awalnya aku benar-benar menolak ide pendakian tersebut. Meskipun cerita menghilangnya banyak pendaki di sana masih simpang siur, namun aku benar-benar khawatir jika terjadi tersebut memang benar adanya. Aku khawatir kami akan bernasib sama seperti para pendaki tersebut, menghilang dan tidak ditemukan jejaknya bak ditelan bumi. Namun karena ketiga temanku bersikeras untuk tetap naik ke Ranti, aku pun lantas tidak memiliki pilihan lain selain berusaha berdamai dengan diriku sendiri dan menyetujuinya. Pendakian ke Gunung Ranti tersebut, meskipun aku dari awal sudah berusaha untuk mengoyahkan keinginan mereka, namun nyatanya usahaku hanya berujung sia-sia. Mereka bertiga tidak bergemik sedikit pun. Selain penasaran, alasan utama ketiganya bersikeras untuk datang ke Ranti adalah karena mereka ingin diakui sebagai pelopor ataupun pendaki pertama yang berhasil melakukan pendakian ke Gunung Ranti. Hal tersebut benar-benar terlihat dengan jelas di raut wajah mereka. Aku akui, ketiganya memang memiliki tekad yang begitu kuat, hingga rasanya sulit untuk digoyahkan begitu saja. Akhirnya, kami berempat memutuskan untuk naik ke puncak Ranti lusa yang akan datang. Waktu yang aku anggap cukup cepat dan mepet, namun tidak bagi ketiga temanku yang memang sudah terbiasa melakukan pendakian itu. Pulang dari Warmindo, kami lebih dulu mampir ke supermarket untuk membeli semua perlengkapan ataupun logistik yang akan kami bawa nantinya. Setelahnya kami pun tidak lupa untuk mampir ke tempat penyewaan alat-alat pendakian, karena kami memang berencana untuk bermalam dan membangun tenda di sana nantinya. Sehingga kami membutuhkan cukup banyak perlengkapan pendakian dan juga alat camping. Sepulang dari sana, kami lantas berpencar dan kembali ke rumah masing-masing. Sebelum memulai pendakian lusa mendatang, aku memberanikan diri untuk meminta izin kepada ayah dan juga ibu yang memang kebetulan sedang ada di rumah. Rasanya benar-benar nano-nano, karena aku tahu mereka cukup worry ketika aku melakukan pendakian
Sebagai anak sematawayang, sangat wajar jika kedua orang tuaku merasa khawatir. Terlebih lagi, menaklukkan gunung merupakan hal yang tidaklah mudah. Namun aku mencoba untuk memberanikan diri meminta izin kepada mereka. Ayah, Ibu, Sisil izin mau naik ya, Ayah. Hah? Naik kemana, Nak? Naik ke Gunung Ranti. Mendengar kata Gunung Ranti, keduanya langsung mendekat ke arahku, seakan-akan menunjukkan ekspresi tidak percaya. Kamu yakin, Nak, mau naik ke Ranti? Kamu tahu kan cerita mistis di balik Gunung Ranti? Iya, Bu, Sisil tahu. Tapi bukankah itu hanya omong kosong belaka ya? Karena Sisil belum pernah melihat kebenarannya sendiri. Nah, jangan berpikir begitu. Mawas diri itu perlu. Memangnya kamu mau naik sama siapa saja? Sama anak-anak ya, biasa. Ibu gak ngizinin kamu, Nak. Tapi Bu, aku udah bilang iya ke mereka. Lebih baik kamu didiemin oleh mereka dibandingkan kamu harus celaka di gunung sana. Mendengar perkataan ibu, aku sudah tidak mampu lagi berkutik. Ayah pun sependapat dengan ibu. Keduanya memang cukup tahu perihal Gunung Ranti, sehingga mereka pun dengan tegas melarangku untuk pergi ke sana. Meskipun aku sangat ingin pergi, aku pun lantas masuk ke dalam kamar. Meskipun ayah dan ibu tidak memberikan izin, aku harus punya cara lain agar bisa tetap pergi. Meskipun pikiran dan sikapku ini tidak bisa dibenarkan, namun aku sudah berjanji kepada teman-temanku kalau aku akan ikut. Dan aku bukanlah orang yang ingkar terhadap janji, sehingga mau tidak mau aku harus pergi tanpa sepengetahuan ibu dan ayah. Lusa pun kini tiba. Karena aku tidak mendapatkan izin dari ayah dan ibu, akhirnya aku pun berbohong. Aku berkata kepada mereka kalau aku akan bekerja lembur di kantor dan berencana untuk menginap di rumah Wulan. Ia adalah teman kantorku. Keduanya pun tidak menaruh curiga, dan pada akhirnya aku pun berhasil keluar. Ingat ya, Nak, jangan sekali-kali kamu pergi ke Gunung Ranti. Iya, Bu, aku kan mau pergi kerja, bukan naik gunung. Iya, Ibu percaya padamu, Nak. Ada rasa bersalah dalam benakku karena aku sudah membohongi kedua orang tuaku hanya karena tidak ingin ingkar janji kepada teman-temanku. Tapi aku sudah memilih dan ini adalah pilihanku. Aku pun lantas pergi ke tempat di mana kami berempat janjian, karena lokasi Gunung Ranti tidak terlalu jauh dari tempat tinggal kami. Kami kemudian memutuskan untuk pergi ke sana dengan menggunakan angkutan umum. Tepat di jam 8 pagi, kami berangkat menuju ke Gunung Ranti. Namun ada hal aneh yang aku rasakan saat aku dan teman-teman berada di dalam angkutan umum. Tidak ada penumpang lain selain kami. Sementara sang sopir terus menatap ke arah depan tanpa menoleh sedikit pun ke arah kami. Saat aku mencoba melihat wajahnya dari kaca depan, aku melihat wajahnya sangatlah pucat, matanya memerah, dan bibirnya begitu kering. Aku mencoba menegur sang sopir itu. Bapak lagi sakit kah? Tak ada jawaban apapun yang keluar dari mulut sang sopir. Ia hanya terdiam, seolah-olah tidak mendengar apapun. Aku mengulangi ucapanku hingga 3-5 kali.
Namun sang sopir tetap tidak mengindahkan pertanyaan yang aku lontarkan. Teman-temanku pun menegurku agar tidak terus melempar tanya kepada sang sopir. Mungkin saja memang sang sopir sedang tidak begitu baik moodnya, hingga ia enggan untuk berbincang. Tak lama kemudian, keanehan lainnya pun muncul. Aku mencium bau anyir dari dalam angkot tersebut secara tiba-tiba. Kalian mencium bau anyir gak? Enggak kok, gak ada bau apapun. Yakin? Aman-aman aja kok. Tapi Her, aku kok mencium bau anyir ya? Sangat mirip dengan aroma darah. Hanya perasaanmu saja kali, Sil. Gak mungkin, Ar. Baunya benar-benar ketara loh. Aneh kalau kalian gak mencium bau ini sedikit pun. Tapi memang kami tidak mencium bau apapun kok, Sil. Aku terdiam mendengar perkataan Andi. Aku benar-benar belum paham dengan apa yang sebenarnya terjadi di dalam angkutan umum yang kami naiki. Pertama, wajah sang sopir yang terlihat pucat pasir dan bahkan tidak menjawab ucapanku sama sekali. Kedua, bau anyir yang hanya tercium olehku, tidak tercium oleh ketiga temanku. Bukankah itu benar-benar aneh? Ketika itu belum mulai pendakian saja, firasatku sudah buruk. Apa mungkin ini terjadi karena aku menentang ucapan ayah dan juga ibu? Atau memang ada hal lain di balik semua ini? Aku benar-benar tidak tahu dengan apa yang terjadi. Aku pun lantas memilih untuk diam dan berusaha untuk memaklumi segala hal yang terjadi saat ini. Meskipun sangatlah sulit untuk mencerna semua hal yang tidak masuk akal yang aku alami saat ini. Anehnya, hanya aku yang merasakan kedua kejanggalan tersebut. Sementara temanku yang lain tidak merasakannya. Apa yang sebenarnya terjadi ya? Aku berusaha dengan keras untuk tetap berpikir positif. Meskipun sangatlah sulit, namun akan lebih baik jika aku tidak terus-menerus berpikiran buruk, agar semuanya tetap baik-baik saja ke depannya. Tak butuh waktu lama, kami akhirnya sampai di Gunung Ranti. Karena Gunung Ranti belum terjamah oleh manusia, ataupun belum pernah didaki oleh banyaknya pendaki, kami bisa langsung naik tanpa perlu registrasi terlebih dahulu. Sangatlah jarang warung yang ada di sana, sehingga kami tidak singgah lebih dulu dan memilih untuk langsung melakukan pendakian menuju puncak Gunung Ranti. Baru beberapa langkah kami sampai di lereng Gunung Ranti. Tiba-tiba datang kakek tua mendekat ke arah kami. Dia datang tanpa basa-basi. Ia langsung melarang kami untuk masuk ke dalam Gunung Ranti agar tidak naik ke sana. Jangan pergi ke sana, bahaya.